Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-20. Ruang tamu jadi saksi kenikmatan. Jemari mungil kecil berwarna kemerahan menyambut pagi itu. Hari di mana Halil lahir ke dunia. Jannah bahagia melihat buah hatinya bergerak-gerak di sebelahnya, menyusu, menyesapi ASI yang keluar dari sumbernya. Arif juga bahagia, karena dia melihat manusia baru di dalam rumah tangga yang telah mereka bangun. Aku mau namai dia Halil, ucap Arif. Kenapa? Tanya istrinya. Ya, karena dia mungil, jawab Arif. Jannah terkekeh. Walaupun memang benar anaknya mungil, tapi apa harus dinamai Halil? Maksudku, meskipun dia nanti sudah besar, aku ingin dia tetap anak kecilku, my little boy. Bukan begitu sayang, tanya Arif sambil mengecup kening istrinya setelah semalam dia berjuang untuk melahirkan anak itu. Jannah mengangguk. Apapun namanya, semoga itu doa terbaik. Bahagia. Satu kata yang tidak akan pernah mereka lupakan. Buah hati itu telah membuat cinta Arif dan Jannah makin kuat. Ikatan cinta mereka seolah-olah tidak akan pernah terlepaskan sampai kapanpun. Jannah juga sudah bertekad untuk hidup semati bersama Arif, lelaki yang sekarang mengisi bagian hatinya yang kosong. Hari-hari pun berlalu, di mana semua impian Jannah mulai terwujud. Impian yang cukup sederhana, yaitu mendambakan keluarga yang kecil bahagia. Arif cukup menikmati hidupnya saja dengan keluarga kecilnya. Tidak ingin hal yang lebih. Namun, benarkah demikian? Jannah masih ingat hari itu. Di sore hari dengan matahari yang sudah hendak tenggelam. Arif duduk di ruang tamu. Suaminya sedang menerima tamu seorang lelaki paruh baya. Wajah Arif terlihat datar. Jannah tak menyadari kalau ada tamu saat itu, karena dia ketiduran saat menidurkan Halil. Lelaki paruh baya itu tersenyum kepadanya. Ada tamu, Mas? Tanya Jannah. Bukan siapa-siapa. Tamunya sudah mau pulang, jawab Arif. Begini caramu? Mengusir bapakmu sendiri, ucap lelaki tua tersebut. Jannah tak mengerti apa yang terjadi, tetapi ketika menyebutkan bapak, tentu saja Jannah yakin kalau lelaki itu adalah orang tua Arif. Memang saat pernikahan Arif tidak pernah menyebutkan keluarganya, bahkan orang tuanya juga tidak hadir. Arif hanya berkata orang tuanya sibuk dan ada di luar kota. Tentu saja melihat kenyataan ini Arif berbohong kepadanya. Aku sudah punya keluarga yang baik. Aku tidak ingin bapak berpengaruh kepada keluargaku, kata Arif. Mas, dia orang tua Mas? Tanya Jannah. Iya, jawab Arif. Bapak, maafkan Mas Arif, ucap Jannah. Segera Jannah berjalan maju lalu berlutut di hadapan Suroso. Suroso menyambut tangan Jannah dan menerima sungkemnya. Saya senang bapak ada di sini, saya minta doa restu bapak, kata Jannah. Sayang, pergi dari dia, pinta Arif, kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia kan orang tua Mas, kata Jannah. Sudahlah, tidak apa-apa. Memang aku bukan orang tua yang baik. Terima kasih atas jamuannya, ucap Suroso. Orang tua itu lalu berdiri, demikian juga Jannah. Jannah tak mengerti kenapa Arif berkata seperti itu. Seumur-umur baru kali ini dia melihat Arif marah. Sampaikan salamku kepada cucuku, ucap Suroso, aku pergi. Kedua suami istri itu hanya melihat kepergian Suroso yang menghilang dari balik pintu. Jannah yang tak mengerti mulai menginterogasi suaminya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada apa? Bukankah dia orang tua Mas? Arif yang masih duduk di kursi pun menyandarkan punggungnya. Kau mau tahu apa yang terjadi? Jannah ikut duduk di sebelahnya. Tentu saja, aku ini istrimu. Arif menatap Jannah sambil tersenyum. Dia mencium bibir istrinya terlebih dahulu. Kamu tahu kan kalau aku mencintaimu? Jannah mengangguk. Aku sebenarnya dulu hidup dalam dunia yang kelam. Keluargaku bukan orang baik-baik. Bapak adalah seorang tukang pukul. Tugasnya melenyapkan nyawa orang lain dan aku sebagai putranya adalah satu-satunya yang menjadi partnernya, ucap Arif. Jannah menelan ludah. Bagai tersambar petir, dia tak percaya dengan apa yang diucapkan Arif.
Kau boleh percaya atau tidak. Tapi itulah kenyataannya. Aku jujur kepadamu dan aku ingin berubah setelah aku melihatmu. Kaulah yang membuatku berubah. Aku ikut pengajian Ustadz Hamzah, itu juga salah satu tujuanku agar bisa berubah jadi orang baik. Kaulah salah satu alasan yang membuatku menjadi seperti sekarang ini, tutur Arif. Hati Jannah seperti tercubit. Dia merasa tersanjung dengan apa yang dikatakan Arif. Karena dialah pria yang ada di hadapannya ini berubah. Betulkah itu, Mas? Arif mengusap kepala Jannah. Kamu ingat pas aku tanya tentang kehidupan kepada Ustadz Hamzah. Saat itulah aku ingin bisa lepas dari keluargaku. Sekarang aku sudah punya keluarga sendiri dan aku tak mau Bapak ikut campur dalam urusan keluarga kita. Kau mau mendampingiku sampai akhir? Bersama-sama menuju surganya. Di dalam pikiran Jannah, dia mulai mengurutkan peristiwa-peristiwa di mana Arif pertama kali ikut pengajian. Pertanyaan-pertanyaan Arif seputar pengajian mengindikasikan lelaki ini sedang ada masalah yang cukup pelik di dalam hidupnya. Ternyata permasalahannya cukup besar. Bibir Jannah mengecup suaminya. Aku akan mendampingi Mas. Mas sudah sejauh ini. Janji? Kau mau menerima apa yang ada pada diriku? Jannah mengangguk. Iya, aku menerima Mas seutuhnya. Jannah kemudian naik ke pangkuan Arif. Keduanya kembali dalam kehangatan yang mesra. Bahkan pintu rumah mereka sudah lupa masih terbuka. Kalau orang lain di jalan melihat mereka pasti akan ketahuan. Namun, mereka sudah suami istri. Siapa pula yang mau protes? Tangan Arif mulai terpancing untuk menurunkan gamis istrinya. Saat tangannya meraba punggung Jannah yang halus tersebut. Jannah sudah tak memakai daleman. Memang sengaja dia lakukan agar mudah menyusui anaknya, hal itu membuat Arif makin gemas. Arif tanpa disuruh pun sudah bergerilya melaksanakan tugasnya, ia berkreasi seindah dan senikmat yang ia rasakan. Ia keluarkan kemampuan terbaiknya untuk menuju satu tujuan yaitu puncak kenikmatan. Jannah menggelinjang, memegang kuat-kuat kepala suaminya, dia tak salah memilih pria ini sebagai suaminya. Perlakuannya sangat lembut dan cepat mengerti apa yang dia inginkan. Sentuhan-sentuhan Arif benar-benar membuatnya mabuk kepayang. Ruang tamu ini sebagai saksi di mana kedua insan ini dimabuk asmara. Jannah pun demikian, ia melayani apapun yang diinginkan Arif, karena itu semua untuk kenikmatan bersama. Oh, Mas. Mas. Jannah menggeliat dalam pelukan Arif. Jannah hanya menyisakan kerudung warna biru. Arif juga mulai meloloskan apa yang menjadi penghalang dalam dirinya, Jannah pun ikut membantunya. Jannah masih ingat bagaimana awal-awal mereka menikah. Hampir tiap hari Arif menggarapnya tak kenal waktu. Dan Jannah benar-benar haus akan momen itu. Mereka berdua ketagihan untuk bisa meraih nikmat tiap hari dengan berbagai gaya. Beberapa menit kemudian setelah Arif puas OS, gantian Jannah yang menggelepar-gelepar seperti cacing kepanasan. Tugas Arif sudah sampai di bagian inti Jannah. Mas, aku nggak tahan. Jannah melengkungkan tubuhnya. Matanya mendelik indah. Rupanya ia sudah mencapai puncak. Beberapa detik kemudian Jannah lemas di atas sofa. Dadanya naik turun dan tangan kanannya ditempelkan di keningnya. Arif bangkit lalu mengecup istrinya. Jannah masih dalam keadaan menikmati indahnya puncak. Lalu secara mengejutkan, Arif kembali memulai tugasnya langsung menghantam ke bagian pusat titik 0 km Jannah, yang membuat mata Jannah kembali terbelalak. Ah, seru keduanya. Mas, kok enak ya? Tanya Jannah. Aku juga enak, jawab Arif. Arif pun kembali meneruskan petualangannya mendaki indahnya perjalanan menuju puncak, sambil memeluk istrinya yang tenaganya kembali pulih. Mereka nikmati sore itu dengan nikmat, nikmat dan nikmat. Untunglah anak mereka sudah tidur. Arif menikmati setiap nikmat bersama Jannah. Arif memilih posisi favoritnya, sebab dia bisa melihat wajah orang yang dicintainya. Jannah juga suka melihat Arif, terlebih lagi saat melihat ekspresi Arif ketika sampai di puncak kenikmatan. Tidak ada yang lebih nikmat daripada itu. Selian siraman-siraman hangat kenikmatan. Mereka baru selesai meluapkan hasratnya setelah 2 jam lamanya. Bersamaan dengan itu Halil menangis.
Keduanya tertawa, setelah baru menyadari hari sudah gelap. Arif juga baru menyadari kalau selama mereka berpetualang pintu rumah masih terbuka. Ia buru-buru menutup pintu. Keduanya lalu melihat Halil yang terbangun karena ngompol dan popoknya penuh. Arif memang bisa diandalkan dalam segala hal. Lelaki yang tanggap terhadap apapun. Serta tidak pernah mengeluh terhadap kekurangan Jannah. Awalnya Jannah mengira Arif memang dari keluarga yang bobrok dan ingin lepas dari keluarganya. Kata-kata Arif, melenyapkan nyawa, tidak pernah dianggap serius oleh Jannah. Perempuan itu mengira Suroso hanyalah preman biasa. Tidak lebih. Hingga suatu ketika peristiwa yang tidak pernah mereka sangka pun terjadi. Sudah beberapa bulan Arif terkena PHK. Dia kerja serabutan dan cari pekerjaan sana-sini. Utang pun menumpuk. Jannah bingung, sebab tidak ada pemasukan sama sekali dalam 2 bulan, sedangkan setiap hari mereka harus makan. Halil butuh susu, butuh popok. Setiap hari Arif pulang sampai malam. Berusaha untuk cari pekerjaan. Kadang sehari hanya membawa beberapa puluh ribu saja. Arif sudah bertekad tidak akan minta bantuan keluarganya lagi walaupun mampu. Uang dari tabungan keluarganya pun sudah habis. Jannah pun mencoba untuk berjualan online. Dari gamis, obat herbal dan lain-lain. Sedikit demi sedikit dia ada pemasukan, tetapi tetap saja tidak ada pemasukan yang cukup. Mungkin memang sudah jadi hukum alam, di mana setiap orang yang ingin berubah akan diuji. Arif diuji dengan berbagai kesusahan, kesengsaraan dan kekurangan. Sudah 5 bulan dia belum dapat pekerjaan. Selama itu pula Jannahlah satu-satunya yang jadi tulang punggung keluarga. Dia harus membagi waktunya untuk mengurus Halil, ngepak barang untuk dikirim, malamnya melayani suaminya. Perempuan itu senang-senang saja melakukan itu, karena dia cinta kepada keluarganya, hingga suatu ketika terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Jannah kebingungan saat tubuhnya terikat di kursi. Mulutnya disekap kain. Yang membuat dia sadar adalah suara Halil yang menangis. Dia kebingungan. Terakhir kali dia sedang menjemur baju, lalu tiba-tiba gelap tidak ingat apapun. HMMPPHHH, jerit Jannah dengan suara tertahan. Beberapa orang lelaki tidak dikenal tampak sedang duduk di kursi sedangkan yang lain sedang mondar-mandir di dalam rumah. Membongkar barang-barangnya, melemparkan satu persatu isi lemarinya. 2 orang berjaga-jaga di luar. Siapa mereka? Tidak ada, ucap seorang yang baru saja keluar dari kamar. Jannah memperhatikan Halil yang menangis. Tampak bocah itu sedang mencari-cari ibunya. Orang yang sedang duduk di kursi menegakkan tubuhnya, lalu menatap ke Jannah. Mana suamimu? Jannah menggeleng. Jangan bohong. Aku tahu salah satu keluarga Suroso tinggal di rumah ini. Dia telah mengambil uangku, bahkan menghabisi adikku. Aku ingin menuntut balas, kata orang tersebut. Jannah ketakutan dan matanya berair. Perlahan lelaki misterius itu membuka sumpalan mulut Jannah, sehingga sekarang Jannah bisa bernapas. Aku tidak tahu. Siapa kalian? Tolong jangan sakiti aku. Orang itu mendekat lalu memegang wajah Jannah. Tiba-tiba mulut busuknya mendekati bibir Jannah. Jannah berusaha menghindar, tetapi lelaki itu berhasil menciumnya. Sejurus kemudian tangan lelaki itu sudah berada di dadanya Jannah. Brengsek. Ini perempuan bagus, kata lelaki itu. Udah, garap saja bos. Kami jaga di luar, kita gantian aja, kata lelaki yang ada di luar rumah. Jangan. Kumohon. Jangan, pinta Jannah sambil menangis. Si lelaki bertubuh besar itu tak peduli tangisan Jannah. Dia terus bergerilya pada Jannah. Setelah itu dia berdiri mengeluarkan yang dia punya. Enduk? Kok enak ya, ucap si bos. Bersambung.